5 tahun ke depan kita sudah punya target tahun 2027 itu harus 7 meter kolom air. Seluruh Surabaya sudah nggak pakai pompa lagi. Total penerimaan yang kita dapat dari air yang terjual dibagi volume air yang terjual itu saat ini ketemunya Rp3.080. 3.080. Ya. Nanti setelah ada penyesuaian itu sekitar kan 3.800 sekian. Jadi penyesuaian sekitar Rp800 kurang lebih. Baik para Tribuners, kali ini kita akan wawancara eksklusif dengan Direktur Utama PDAM Surya Sembada Surabaya, Bapak Arief Wisnu Cahyono. Ya, kita akan hadirkan langsung bagaimana ada rencana untuk menaikkan tarif. Kita akan wawancara. Service Operation Command Center. Jadi di sini kita bisa memonitor seluruh aktivitas-aktivitas mekanis gitu ya di sistem, di jaringan maupun di instalasi. Kalau kita lihat di atas ini adalah tekanan pompa di instalasi, ya. Ini juga sistem di instalasi. Nah kalau ini kita semua di jaringan. Ini saya lagi memonitor sama teman-teman Pak Bimo, sama Pak Iqbal. Pak Iqbal ini di GM TSI, Pak Bimo GM di hubungan pelanggan. Jadi kita monitor berapa nih tekanan-tekanan di jaringan. Ini kita masih punya 38 titik, tapi tahun depan per Januari kita sudah punya 200 lebih titik. Jadi kita ini berarti tekanannya di pipa ini ada 2,5 bar, ya. Kemudian ini ada 21,5 bar. Nah ini kan di pipa-pipa besar. Berarti ini yang tergambar di lapangan ya ini? Ya. Jadi aliran air dengan tekanan air yang ada di dalam pipa tergambar di sini? Betul. Makanya kita bisa melihat nanti kalau semua titik sudah terpasang, kita akan pasang secara... ini kaitannya dengan pelanggan tentu ya? Ya, betul. Artinya ketika tiba-tiba di titik tadi yang hijau turun, sampai di bawah 0,2 bar, kita akan evaluasi apa yang terjadi di sana. Ya. Apakah ada kebocoran dan sebagainya, maka kita kirim petugas ke sana. Berarti kalau gitu tanpa nunggu orang lapor kita sebenarnya sudah tahu. Sebetulnya ya, tetapi kan tidak semua titik itu kita pasang ya. Kita hanya pada titik kritikal saja. Nah, tetap kebocoran-kebocoran yang tidak terlalu besar, tetap kita butuh support dari pelanggan untuk ada laporan itu. Jadi ini jaringan tergambar, terdeskripsi dan bahkan detail juga ada di sini. Coba Mbak, kita tunjukin data pelanggan. Ambil satu, zoom lagi, zoom in, terus sampai kecil, terus sampai kita pengen tahu salah satu pelanggan. Coba tunjuk salah satu Mbak, terserah yang mana pelanggannya. Ini kan punya layer-layernya. Kita mau udah apa? Itu artinya semua data profil dari pelanggan ada di situ. Coba klik Mbak, satu Mbak. Coba. Belum keluar linknya. Nah, coba nih. Ini namanya siapa, alamatnya di mana. Jadi kode tarifnya berapa, ukuran meternya berapa. Dokumentasinya tolong. Ini waktu SB-nya dulu kita sudah digitalisasi. Nah, ini waktu dia masang dokumennya, waktu dia masang RAB-nya. Jadi kalau ini pasang tahun 2001. Jadi database pelanggan sudah sangat komplit kita. Detail betul ya. Betul. Ya, ini ada ruangan Service and Operation Command Center.
Bapak Arif Wisnu itu lebih akrab ya. Oke. Ketemu lagi Pak Arif ini. Siap. Ya, tadi saya melihat Bapak Wisnu, Bapak Arif ngobrol itu, kita ini adalah yang paling ini ya, bisa menggambarkan bagaimana kondisi real di lapangan itu ya. Ya. Jadi kita punya Service Operation Command Center ini tahun 2020. Udah 20. Sebelumnya kalau soal digitalisasi kita sebetulnya sudah mulai mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya. 10-15 tahun yang lalu mungkin bahkan. Jadi kita sudah punya server IT atau teknologi sistem informasi kita ini sudah tersertifikasi ISO 27001. Ya. Dan sistem keamanannya pun sudah tier 2 gitu. Artinya tier 2 itu kita punya backup data itu di kota lain ya, saya tidak perlu sebutkan kotanya, tapi sistem keamanan kita sudah terverifikasi. Kemudian juga kita sudah cek terhadap serangan hacker ya, kita sudah kerjasama dengan BSSN. Kemarin dilakukan selama 5 hari ITSA ya, Information Technology IT Service Safety Assessment ya, keamanan assessment terhadap keamanan sistem IT kita. Jadi ini adalah seluruh digitalisasi. Ya. Jadi PDAM ada di sini. Data seluruh pelanggan kita, data sistem di unit pengolahan produksi, kemudian terutama di distribusi, kita punya data pelanggan, 600.000 pelanggan lebih itu sudah punya, kita sudah punya datanya di sini, mulai dari alamatnya, kelompoknya berapa, NJOP-nya berapa, ya, kemudian pipa di depan rumahnya, tekanannya berapa, ukurannya berapa, ya, kita punya ukuran pipa di seluruh Surabaya yang panjangnya, kita punya pipa panjang 6.180 km, semuanya ada di SOCC kita. Wow, 6 km lebih. 6.000 ya? Mas. 6 kilo. 6.000 meter. 6.000 kilo. 6.000. Iya, Surabaya, Jakarta, Pulau Jawa 6 kali. 6.000 kilo. Pulau Jawa 6 kali. Iya, yang begitu panjang ya. Panjang, betul. Kita ini sebenarnya ingin tahu, Pak, PDAM ini kan perusahaan daerah air minum. Nah, air minum. Nah, dari dulu kita sudah sampai ke situ belum ya? Dari dulu air minum gitu. Pertanyaan ini sebetulnya menarik karena dulu malah sebetulnya kita sudah benar-benar air minum, gitu ya. Jadi dulu itu maksudnya gimana? Jadi kalau historicalnya, secara administratif kita itu berdiri tahun 1976 ya, secara akte pendirian perusahaan ya. Tetapi secara histori warga Kota Surabaya kita tidak boleh lupa sama sejarah ya. Kita punya instalasi di Ngagel itu salah satunya dibuat oleh Belanda tahun 1922 ya. Bahkan kita punya jaringan perpipaan yang berasal dari sumber luar kota ya, dari Umbulan, bukan Umbulan yang sekarang, Umbulan yang lama ya, kita punya 100, sekarang tinggal 110 liter per detik, 140 liter per detik. Kemudian kita punya sumber mata air di Pelintahan, di Toyo Arang, di macam-macam nama, ada 16 titik sumber mata air di Pandaan. Itu sejak zaman Belanda itu sudah mengirim air ke Kota Surabaya. Yang dulunya sebelum ada pipa, mereka sudah kirim menggunakan tangki-tangki air begitulah. Diangkut ya. Dulu diangkut, kemudian dibuatkan oleh Belanda sistem perpipaan, dan kita itu sudah menikmati sejak zaman dulu. Dan pada saat itu airnya sudah air sudah bisa diminum kan dari Umbulan ya. Tetapi dengan perkembangan jumlah penduduk dan sebagainya, sehingga kapasitas sudah mencukupi lagi, akhirnya Belanda pun sudah tahun 1922 sudah mengolah air dari sungai, tidak bisa mengandalkan lagi dari sumber mata air. Nah, total sekarang yang kita ambil dari mata air itu hanya 90, 7% kurang malahan ya. 6%, 7%. Ya 93% itu kita ambil dari semuanya dari sungai. Dari sungai. Nah, kali Surabaya. Dan sekarang ini sumber airnya dari sungai. 93% dari sungai. Ya. Jadi PDAM ini adalah bahan bakunya di Surabaya ini adalah dari air sungai, air kali Surabaya. Ya, kita punya 2 titik pengambilan di Karangpilang, kemudian setelah itu kita ambil lagi di Ngagel di Jakir. Dan kita tahu bahwa kualitas air sungai dari tahun ke tahun terjadi penurunan gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk bisa mengolah air tadi menjadi air yang keruh, kotor gitu ya. Bahkan pada musim hujan kekeruhannya itu kalau kita ambil angka sampai ribuan itu ya. Kalau satu itu jernih ya, kalau seperti air dalam kemasan itu satu ya, itu bisa sampai kotornya sampai 1000 kalinya. 1000 kali lipat. 1000 kali lipat kotornya gitu ya.
sampai coklat itu kita menyebutnya 1000 NTU gitu ya. 1000 kekeruhannya itu sampai 1000 sampai NTU. 1000 kali ya. 1000 kali lipat gitu. Kalau dulu sumber airnya dari mata air. Mata air. Dan makanya dinamakan PDAM, perusahaan daerah air minum. Enggak juga. Enggak juga. Ya, memang harusnya kita secara ruhnya itu adalah menyalurkan air minum melalui sistem perpipaan gitu ya. Sehingga memang target dari seluruh PDAM di Indonesia itu adalah menyediakan air minum. Bahkan kami sebetulnya sudah mengolah air dari sungai tadi itu yang keruh, ya diolah di pengolahan, itu sudah siap menjadi air minum. Ya, standar kita pengujian di instalasi pengolahan air di Karangpilang maupun di Ngagel, itu standarnya sudah mengikuti Permenkes 92 tahun 2010. Sudah bisa diminum kalau di pengolahan. Ya, standarnya sudah bisa diminum. Tapi ketika dikirim melalui perpipaan, karena pipa-pipa tadi sudah ada sejak zaman Belanda gitu ya, sebagian, atau nggak usah zaman Belanda, mungkin yang pipa zaman Belanda itu tinggal 380 kilo. Ya, artinya pipa yang berusia, mohon maaf, pipa yang berusia 50 tahun up. Ya, nanti mungkin kita bisa tunjukkan di sistem di GIS kita, peta kita, itu udah 380 kilo. Tapi kita masih punya pipa yang usianya 30 sampai 49 tahun. Nah, kita anggap prinsipnya begitu. Itu sejumlah 2180 kilometer. Artinya apa? Pipa-pipa ini sebetulnya pipa yang memang secara kondisi, secara umur teknis ya memang harus dilakukan rehabilitasi, pembaharuan, peremajaan ya, karena tadi itu kan air baku kita dari sungai tidak bisa 100% seperti mata air ya, apalagi dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dulu sistem pengoperasian kita ya, pipa ini belum kita isi penuh. Ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Akibatnya memang terjadi proses penggendapan, sebagian ada yang masuk dari luar, ya, ada kebocoran sehingga air masuk dari luar ke dalam. Sehingga mengakibatkan akumulasi kotoran. Nah, sekarang kita menggunakan pola full supply. Jadi tekanan kita tingkatkan. Ya, maka tadi Anda bisa lihat, Anda bisa lihat di sistem kita bisa monitor tekanan-tekanan di perpipaan. Artinya tidak ada pipa yang kosong untuk saat ini. Ya, kita isi full. Nah, akibatnya apa? Sebagian wilayah memang terjadi kekeruhan. Ya, akibat tadi itu. Namanya pipa yang sudah tua begitu, ya, kemudian di tekanan air yang ditingkatkan, betul. Jadi kita ingin tahu begini loh, ini kan perusahaan daerah air minum. Kalau kemudian dalam perkembangannya kita perlu terus ditingkatkan, gitu. Memang saat ini sebenarnya target ideal kita itu pada posisi air yang seperti apa? Kalau kemudian sekarang Surabaya sudah jauh lebih meningkat lah. Bagaimana kekeruhan juga tidak lagi, sudah jarang lah untuk kita. Apakah kita cukup untuk saat ini, cukup bagaimana air ini, air mandi atau air bersih, air yang tidak keruh? Apa itu dulu? Ya, jadi kita punya target itu memang bertahap. Artinya begini, yang kami lakukan sekarang ini adalah memenuhi seluruh pipa tadi itu yang 6.000 km, yang mana harus terisi air dulu. Harus bertekanan, target kita di tahun 2023 tekanannya adalah 0,2 bar. Ya, atau 0,2 bar itu kurang lebih sekitar dari pipa, kedalaman pipa yang ditanam 1,5 meter di bawah tanah, itu naik di atas tanah kira-kira 2 meter. Dari pipa tadi 2 meter. Berarti dari ketinggian tanah kira-kira setengah meter lah. Artinya untuk masuk ke tandon itu sudah tidak perlu disedot pakai pompa lagi harusnya. Kita masih temukan banyak wilayah-wilayah, terutama di wilayah zona 3, harus pakai pompa. Mereka masih sedot pompa, meskipun itu dalam tanda petik tidak kita izinkan. Ya. Nah, target kita sesuai Kementerian PUPR itu adalah mencapai tekanan 7 meter kolom air. 7 meter itu kira-kira naik lantai 2. Sehingga orang tidak perlu lagi tandon. Nah, untuk mencapai ke sana, kita tidak bisa serta-merta naikkan tekanan yang besar. Karena kalau itu tekanan dinaikkan maksimal begitu, ya bisa pipa-pipa yang tadi sambungan-sambungan yang mungkin sudah usianya 30, 40 atau 50 tahun ini sangat rentan terhadap kebocoran. Makanya kita lakukan secara bertahap. Yang penting tahun ini kita pastikan seluruh wilayah Surabaya ya bisa menikmati air dengan paling tidak tekanan 2 meter kolom air. Ya, atau gampangnya tadi itu. Masuk ke tandon tidak pakai pompa. Itu dulu. Ya. Dan bahwa ada rumah-rumah yang belum pakai tandon, nah itu memang ya untuk sementara kita masih permisif, lah, masih ada yang 1-2 mungkin nanti pakai pompa. Tapi dalam renbis kita ya dalam 5 tahun ke depan kita sudah punya target
tahun 2027 itu harus 7 meter kolom air. Nah, seluruh Surabaya sudah nggak pakai pompa lagi. Amin. Itu target kita. Makanya kita juga nanti akan bangun reservoir, ya, karena kan tidak mungkin itu. Kalau mengandalkan tekanan dari pompa di Karangpilang di pengolahan, ya kita genjot sampai ke ujung itu harus 7 meter kolom air, itu nggak mampu. Maka yang kita lakukan akan kita bangun reservoir. Yang kita punya target reservoir itu 150.000 meter kubik. Ya. Itu sebagaimana persyaratan dari reservoir itu fungsinya apa? Reservoir itu untuk mentransfer tekanan. Jadi tekanan kita kirim ke reservoir, ya kan jadi nol. Kita pompa lagi, kirim ke pelanggan. Supaya tekanan dari ujung itu nggak terlalu besar. Ya. Pelanggan kita 600 ribuan dengan total pipa 6.000 kilo, 6.200 km. Sementara hulu atau istilahnya pusat air PDAM hanya di 2 itu. Jadi Partai Binus dua tempat aja pengolahan airnya itu ada di Ngagel dan Karangpilang. Betul. Jadi itu adalah sumber atau mata air PDAM atau punjernya betul. Nah, dari situ kemudian menyebar ke seluruh 600 kilo 6.000 kilometer itu. 6.000 kilo. Betul. Itu 2 itu memang ideal layak untuk mengcover itu 600.000 itu. Untuk sementara hitungan kita masih mencukupi, ya. Hitungan kita masih mencukupi, bahkan kita sudah merencanakan, sudah menghitung nanti tahun 2024 kita akan menambah kapasitas yang di Karangpilang. Kapasitas tambah ya. Nambah kapasitas untuk mengamankan, karena sekarang ini kita sudah beroperasi lebih dari 100%, 103% dari kapasitas desain. Artinya sudah ibaratnya mobil itu sudah digenjot sampai 200 km per jam lah. Wis mentok-tok ngeden gitu ya. Makanya kita mau mengamankan suplai kita supaya tidak, karena kalau terjadi sesuatu maka akan drop satu akan goyang. Ya, ke depan tahun 2024 kita rencanakan untuk beroperasi 80-90%. Sehingga terjadi gangguan, itu kita masih punya idle capacity. Oh, benar itu. Nah, untuk memeratakan tekanan tadi itu, maka kita perlu bangun reservoir. Kita sudah punya reservoir di Putat, kita punya reservoir di Kedung Cowek, kita punya di Pegirian, kita punya di Made nggak dipakai ya, Made bukan nggak dipakai di Kerembangan ya. Kita ada beberapa, total kita punya 80.000 meter kubik reservoir di jaringan sekarang. Itu akan makin kita akan meningkatkan sampai 150.000 meter kubik. 150.000 meter kubik 150 juta liter. Oke. Itu yang kalau di layanan ideal untuk pelanggan misalnya. Kalau tengah kota barangkali relatif itiri-itiri itu gak ono. Tapi kalau menjauh dari di pinggiran, jadi itu itiri-itir kadang kita masih temukan. Itu apa itu? Paling ujung itu kita punya di Surabaya Utara, ya. Dulu Benowo masih ya, Benowo Pakal masih. Sekarang sudah relatif aman ya. Benowo sudah relatif aman. Karena kita genjot tekanannya. Nah, masih agak terganggu di zona 3 di Surabaya Utara, Bangsane, Bulak Banteng dan lain sebagainya. Tahun 2023 kita akan bangun reservoir di 2 titik dengan total kapasitas 8.000 meter kubik ya di terminal Petean itu 6.000, kemudian di Mbah Ratu di Demak itu 2.000 meter kubik. Nah, di situ kita akan lengkapi juga dengan pompa distribusi. Jadi pompa air kita kirim dulu ke sana, reservoir, tekanannya 0. Kemudian kita pompa lagi ke pelanggan. Harapannya nanti sampai di pelanggan tekanannya sudah, pelanggan di zona utara nggak perlu pakai pompa lagi lah, gampangnya itu. Nggak perlu nyedot pompa lagi, pakai pompa lagi. Padahal idealnya mereka dari tampungan langsung ngalir sendiri. Betul. Nah, dulu siang hari mereka nyedot dari pipa itu nggak keluar, sekarang udah keluar. Meskipun masih disedot itu ya, masih tarik-tarian ini masih. Nah, ini yang kita kejar di. Itu dari sekian itu berapa yang mestinya kan nggak pakai, yang berpompa, yang pakai pompa itu? Ya, kita nggak punya data yang persis ya, karena itu sebetulnya kadang-kadang mereka juga itu tidak tampakkan artinya, itu. Karena itu ya dalam tanda petik tidak diizinkan. Tapi itu artinya keinginan mereka sendiri. Karena tadi itu karena tidak keluar. Sebenarnya tidak diinginkan. Tidak diizinkan malah. Tidak diizinkan. Tapi bagaimana kita ini harus sementara ini masih permisif lah, masih kita istilahnya 23 digenjot gitu ya. 23 kita genjot, makanya dengan target kita Agustus itu sudah punya rumah pompa ya, rumah tandon di Petean dan di Demak. Itu tujuannya adalah untuk mengamankan suplai di zona 3 tadi. Baik, jadi zona 3 sehingga tekanan dari pusat pun dari kita ambil dari Putat itu. Ngirim air dari rumah pompa Putat itu tidak terlalu besar.
ketika tekanan pompa dari rumah pompa di pusat tidak terlalu besar, maka yang di tengah-tengah kota ini relatif tekanannya tidak besar, sehingga tadi itu kotoran-kotoran diharapkan tidak terlalu banyak yang terflushing, lebih alirannya lebih stabil lah, tidak naik turun tekanannya. Kalau air sampai di kerannya pelanggan, ning kamar mandi, di jeding itu, mestinya berapa ukurannya? Yang PDAM dulu kan punya ukuran mestinya ya? Ya kalau masih 2 meter kolam air, itu kemungkinan besar di baknya itu masih belum bisa keluar. Apalagi kalau sampai pakai shower, jelas nggak keluar gitu ya. Nah, tapi kalau sudah pakai 5 meter, sudah menuju 7 meter kolam air, insya Allah shower itu sudah kenceng. Oke. Jadi pelanggan PDAM artinya nantinya itu tidak perlu pompa. Tidak perlu pompa. Kemudian dia mengalir sendiri dan shower itu bisa kenceng. Bisa kenceng. Targetnya kita ke sana. Dan secara kualitas itu kita akan ngikutin sebetulnya. Artinya makanya kita targetkan untuk melakukan rehabilitasi pipa itu juga diantaranya mengganti pipa-pipa yang kecil. Nanti Mas Faik juga bisa lihat di peta perpipaan kita. Itu kita masih punya 900 km pipa. Ya, yang ukurannya itu di bawah 4 dim, ya, istilah orang awam kan 4 dim. Nah, 4 in sebetulnya. Kalau kami 100 mili, 100 mili. Nah, itu tidak mencukupin itu. Nah, kita sudah lakukan penggantian 31 km di wilayah, kita bagi 2 wilayah, timur dan barat. Ya, di tengah-tengah kota itu cukup banyak itu pipa-pipa yang masih ukurannya 2 dim bahkan 1 dim. Ya, sekarang begitu pipanya kita ganti menjadi ukuran 4 dim, mereka tekanannya akan lebih baik sekarang, sudah lebih baik, dan suplai ke rumah juga lebih tinggi itu sekarang tuh. Jadi salah satu masih pompa, kemudian daya tekannya masih belum sesuai harapan itu lebih karena pipanya 900 km loh Mas, nggak main-main. Main betul. Nah saat ini upaya yang dilakukan adalah mengganti pipa yang kecil-kecil dulu. Sementara kita menjadi 4 dim semua. Yang sudah diinput berapa? Dari 6.000 kilo? Kita tahun ini sudah 31 kilo. Tahun depan kita ganti 119 kilo, itu yang ukurannya di bawah 4 in. 119 kilo. Totalnya kita ganti 119 kilo itu. Ini yang tahun depan ya. Tahun depan 119 kilo ukurannya pipa-pipa yang 80 mili. 80 mili itu kira-kira 3 in lah. Ya, kira-kira 3 dim. Ya, itu kita masih punya 119 kilo yang harus diganti. Bayangin coba. Yang masih harus atau yang sudah? Belum itu masih yang sebagian sudah kita ganti 31 kilo. Tahun depan kita masih mengganti 119 kilo tahun depan itu. Baik, sisa 700-an kita akan bertahap. Oke. Itu salah satu bagaimana nanti memperlancar suplai ke rumah-rumah. Karena itu pipa-pipa tersier semua, pipa yang di depan di jalan di depan rumah. Tapi kalau soal kejernihan air kita jamin ya? Itu akan mengikuti. Ya, secara bertahap akan mengikuti ya, karena dengan penggantian menjadi pipa-pipa baru, nah pipa-pipa yang lama yang kita banyak contohnya pipa yang kita angkat yang kita ganti itu memang kondisi di dalamnya memang kotor. Kemarin saya sendiri menemukan, kebetulan saya lewat di Jalan Panglima Sudirman, teman-teman sedang melakukan pekerjaan perbaikan akibat dampak pokalvert, ya kita temukan tuh pipa yang tidak tergambar di sini karena kebetulan memang tidak seluruhnya, tapi saya kira kita sudah 90% akurat ya peta perpipaan kita. Nah di Panglima Sudirman di tengah jalan ini Panglima Sudirman ya, ketika digaruk pakai eskavator begitu, putus, saya suruh ambil, ada pipa tulis saya 1902 ukuran 80 tahun. Pipa besi. Kita buka dalamnya, pecah pipanya pecah. Kita lihat dalamnya ya kotor emang. Nah pipa-pipa ini masih ada aliran airnya itu. Oke. Nah jadi salah satu. Itu fakta yang kita betul ketemu. Jadi salah satu kalau misalnya sekarang masih menemukan keruh, itu penyebabnya di antara salah satu itu. Insya Allah sekarang dengan tekanan full di seluruh jaringan, insya Allah tidak ada lagi air yang masuk dari luar. Ya, kalau dulu ya mungkin 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu itu masih terjadi. Ya, air karena ada kebocoran, ya sambungannya itu kan tidak 100% gitu ya. Itu justru air masuk dari luar. Iya, karena bocor karena bocor. Nah, pipanya nggak penuh, jadi air masuk dari luar. Oh, betul. Itu misalnya difusing nggak bisa di normalisasi kita punya sekarang ini lagi kita siapkan metode untuk selain mengganti pipa, kita pakai endoskopi, jadi dimasukin kamera, ya. Pipa dimasukin kamera, kita cek dalamnya. Kalau kondisinya kotor, memungkinkan untuk dibersihkan, kita per segmen per 1,5 kilometer kita bersihkan dengan menggunakan gas nitrogen.
Tapi harus kosong, harus mati. Nah ini kan kendala. Oh, nanti dampaknya ke masyarakat. Makanya kita harus pilih-pilih area-area mana yang kita akan hentikan, kita stop, akan kita cleaning dengan menggunakan gas nitrogen. Insya Allah tahun depan kita akan mulai itu pekerjaan itu. Tapi ini bukan yang utama. Yang utama itu kita akan fokuskan pada rehabilitasi pipa. Ya sambil jalan tentu kita punya program yang daily, yang rutin itu adalah flushing. Ya, flushing kita punya pipa-pipa wash out. Jadi untuk buang kotoran-kotoran itu, ya, itu kita lakukan penggelontoran lah, penggelontoran dibuang lewat pipa-pipa wash out tadi itu. Kalau ini nggak bisa menjangkau teknologi yang kita punya ini, artinya pipa, ini pipanya dalam kondisi tadi ya? Belum. Karena ini kan kita hanya mendeteksi lokasi pipa, jalurnya pipa berdasarkan data ke pelanggan. Oke. Kan kita juga update terus. Jadi ketika ada kebocoran, ya kita punya alat GNSS, ya Global Navigation System, ya itu mendeteksi kebocoran pipa, titiknya di mana, dan kita punya kerjasama dengan ITS itu. Ya alat itu jauh lebih canggih dari HP atau alat-alat yang kita impor dari luar negeri, harganya ratusan juta, kita hanya beli 1/10-nya, akurasinya sampai 30 cm. Jadi titik itu kita tagging, kemudian titik itu kita masukkan ke sistem kita. Mau diadopsi deh? Sudah jalan, sudah jalan. Kita sudah kerjasama dengan kita sudah setahun ini, ya dan itu sudah masuk ke dereka dari Dikti, ya dapat bantuan untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi produk hilirisasi, menjadi produk massal. Ya, kita ingin tahu kan perkaranya ada rencana kan mau menaikkan atau menyesuaikan tarif di 2023. Betul. Sehingga kita ingin memantau bagaimana tadi kesiapan, kemudian pipa. Nanti bagaimana ya PDAM itu menjamin bahwa dengan penyelesaian tarif masyarakat tidak lagi nggak ada lah keluhan-keluhan apapun untuk PDAM. Jadi setahun ini sebetulnya kita sudah lakukan banyak perkembangan ya. Kalau kita lihat data aduan yang masuk ke call center kita, ya wilayah-wilayah yang tidak mendapat air, kita menyebutnya wilayah TDA, itu sudah menurun 77%. Jadi dibandingkan tahun 2021. Cukup signifikan sekali menurunnya. 70% sudah kita atasi ya? Artinya wilayah dulunya sering komplain, sekarang sudah jauh berkurang, jauh sekali berkurang. Tetapi memang ini di luar, kita bicara sistem ya. Di luar keluhan-keluhan yang terjadi akibat saluran irigasi box cover itu beda, itu kan insidental ya. Itu yang benar-benar kita juga itu benar-benar jungkir balik akrobat pekerjaan akrobat. Apalagi kan target mereka kan 15 Desember harus selesai itu seluruh saluran. Semakin mendekati 15 Desember semakin akrobat ini. Mulai dari perbaikan sampai pengiriman air tangki air itu akrobat betul. Nah itu bukan sistem. Tapi yang sistem ya kita sudah lakukan perbaikan, sudah terjadi penurunan keluhan terhadap wilayah tidak dapat air sampai 77%. Tidak dapat air. Kebocoran turun 30%. Kebocoran meningkat 35%. Karena tadi dampak dari kita besarkan tekanan, kita besarkan suplainya. Kekeruhan juga meningkat lumayan, meningkatnya hampir 2 kali lipat aduan keruhan. Ya, itu dampak yang tadi itu. Kita harus ambil pilihan. Kita ambil pilihan suplai air full, ya, tapi ada dampak keruhan. Konsekuensinya air mungkin akan jadi keruh, mungkin terjadi sebagian kebocoran meningkat, tapi kita akan atasi dengan frekuensi flushing tadi lebih sering. Tentu kita harapkan laporan-laporan dari masyarakat titik-titik mana yang keruh, maka kita akan lakukan mengirim petugas ya, meskipun malam hari kita akan kirim. Minimal untuk bisa melakukan flushing. Tahun depan kita sudah siagakan untuk servis di lapangan 24 jam. Jadi petugas yang on call bertugas di lapangan 24 jam. Jadi kalau sekarang masih menemukan tadi ada keruhan, itu karena kita sedang meningkatkan daya. Suplai kita tingkatkan sekarang. Jadi tapi itu memang dimaklumi demi kepentingan yang jauh lebih. Betul, artinya kita besar, berharap tadi itu kata pilihan, sebagian wilayah akan tidak dapat air ya, dengan sebagian wilayah airnya tenang-tenang aja, kekeruhan tidak banyak begitu ya. Atau kita ratain dulu nih sekarang. Maka kita ambil kebijakan, kita ratakan semua di seluruh wilayah Surabaya. Minimal kita punya target 2 meter kolom air tadi di seluruh Surabaya. Jadi Banter produk keruh tapi sesaat ya? Setelahnya akan jernih lagi? Betul, karena keruh itu saat nanti kita begitu petugas kita datang, langsung flushing, dia akan bersih. Jamin itu? Ya, sudah banyak terjadi. Salah satunya terjadi di Yos Sudarso kemarin. Di tempatnya teman-teman parlemen. Itu kami dilapori, Pak kalau pagi kok keruh ya, harus kita kirim. Begitu kita flushing ya kotor memang. Tapi setelah itu jernih. Nah ini yang kita...
masyarakat ini tahu bagaimana nanti tarif itu berapa sih sebenarnya? Tarif itu jadi sebetulnya kalau kita bicara tarif itu bukan hanya masalah Surabaya. Cara gampangnya kalau sekarang tarif yang sekarang berlaku berapa? Tarif berlaku kalau rata-rata sekarang, saya tidak bisa bicara satu persatu. Betul, karena ada kelompok-kelompok tarif kan. Tapi kalau secara rata-rata artinya begini. Total penerimaan yang kita dapat dari air yang terjual dibagi volume air yang terjual itu saat ini ketemunya Rp3.080. 3.080. Ya. Nanti setelah ada penyesuaian itu sekitar kan 3.800 sekian. Jadi penyesuaian sekitar Rp800 kurang lebih. Ya, dari 3.080 dari 3.000 naik 800 rupiah. Jadi kira-kira hampir 27%-an lah kira-kira. Tapi itu kita rata-rata. Oke, rata-rata seperti itu. Apa nanti ada kebijakan bagaimana dari skala tentu jadi di Permendagri, jadi ini tarif ini bukan ditetapkan oleh wali kota. Tarif ini ditetapkan oleh pemerintah peraturan Menteri Dalam Negeri, ya. Kemudian peraturan Menteri Dalam Negeri pemerintah berarti ya. Ya, yang tahun sebelumnya itu tidak menugaskan kepada kepala daerah untuk menentukan tarif. Nah, sekarang kepala daerah, gubernur ya diminta untuk menentukan tarif di tingkat provinsi untuk seluruh kabupaten kota di Indonesia. Jadi SK-nya SK Gub untuk seluruh pemerintah kabupaten kota di Indonesia. Nah, Surabaya sudah dihitung oleh tim ahli, ya tim ahli gubernur, ya dihitung bahwa tarif dasar itu tarif yang kami menyebutnya FCR, ya full cost recovery itu di 2.659. Oke. Artinya nek PDAM ini ingin bertahan ya 100 tahun lagi, tarifmu itu sebaiknya 2.659 sudah dihitung. Oke. Nah, kalau kamu menjual di bawah itu silahkan, tapi harus ada cross subsidi. Ya, boleh silakan. Makanya oleh Permendagri kelompok 1 disebut adalah kelompok yang berhak menerima subsidi, sedangkan kelompok 2, 3 dan seterusnya adalah kelompok yang non subsidi. Nah, berapa persen batasannya? Tarif tertingginya adalah 4% kalikan UMK dibagi 10 meter kubik. Ya, ketemunya adalah 17.000 yang tertinggi per meter kubiknya. Jadi HET-nya itu 17.000. 17.000. 10 meter kubik itu adalah kebutuhan dasar. Ya, jadi orang hidup itu standarnya UNESCO adalah 60 liter per orang per hari. Nek satu rumah isinya 5 orang, ya dalam 1 bulan itu kira-kira butuh 9.000 liter. Anggaplah dibulatkan ke 10.000 liter atau 10 meter kubik. Ya, 10 meter. Maka tarif tertinggi tadi itu adalah 4% kalikan UMK dibagi 10 kubik. Itu ketemunya 17.000 sekian. 17.200. Dengan dasar UMK masih 4,3. Ya. HET 17.000 misalnya. HET, tapi kita nggak pakai. Iya, betul. Nggak pakai. Sementara kita berlaku di 3.080 ya tadi. Harga rata-rata? Ya, rata-rata. Harga rata-rata, iya. 3.080. Nanti skema yang kita jalankan, yang kita ambil itu adalah kita akan tadi ya crop subsidi silang. Iya, pasti. Sejak dulu kita melakukan subsidi silang. Cuman memang karena tarif kita itu kan tahun 2008. Jadi sejak 2008? Iya, kita belum naik tarif. Belum naik. Ya, yang terpanjang masuk museum rekor. Karena kalau dari daerah lain biasanya naikkan tiap 3 tahun, itu sudah dinaikkan ya. Surabaya ini termasuk yang paling rekor paling lama. 8 ke 22. Ya, 17 tahun, hampir 15 tahun ya kali ya, 15 tahun. 15 tahun. Jadi 15 tahun belum pernah sama sekali naik dan 23 rencana naik. Ya, karena memang dengan tarif yang terjangkau. Ya, yang terjangkau. Insya Allah terjangkau. Kami sudah menghitung nanti rata-rata yang dikeluarkan oleh masyarakat Surabaya, kami yang rata-rata ya, tentu tergantung pada pemakaian masing-masing. Tapi dengan asumsi pemakaian 29 meter kubik per rumah, kita ambil yang domestik ya, bukan yang komersial ya. Itu 29 meter kubik itu akan ada di angkanya kalau 29 kalikan anggaplah 3.800, anggaplah kalikan 4.000, berarti kan sekitar 120.000. Jadi nanti kalau memakainya itu di 30 meter kubik, ya 30 meter kubik per rumah tangga, per rumah, ya 30.000 liter loh ini, bukan 30 kubik itu 30 liter langsung wakai. Itu biayanya akan sekitar 120 ribuan rata-rata. Ya, tapi itu masyarakat itu keluarga yang relatif. Itu sudah harga skor subsidi. Tapi nanti di kelompok 1 ada yang pemakaian 30 meter kubiknya hanya kurang dari 20.000. Ada yang bahkan kurang dari 15.000 karena kita subsidi tadi itu dengan beberapa persyaratan tertentu. Ya.
Jadi rata-rata misalnya sekarang pelanggan itu dia membayar tiap bulannya. Sekarang kalau sekarang berapa? Nah, kalau sekarang 29 meter kubik, gampangnya 30 ya. 30 meter kubik kali 30 ribu. 90 ribuan. Nanti menjadi serata 120 ribuan. Masih terjangkau sebetulnya. Ya. Kita jangan melihat kenaikannya ya, delta kenaikannya. Karena kalau kita melihat delta kenaikannya sepertinya besar. Tapi jangan lupa ini adalah proses yang 15 tahun tidak dilakukan. Oke. Anggaplah dari 30%. Berarti 30% dibagi 15 sebetulnya kita penyesuaiannya adalah sama dengan 2% per tahun. Ya. Jadi semangat menaikkan, bagaimana menaikkan layanan gitu juga. Betul, kan? Betul. Jadi yang paling utama sebetulnya tujuan dari kenaikan penyesuaian tarif ini, paling utama itu adalah keadilan tarif. Ya. Karena tarif yang lama itu antara pelanggan yang disubsidi dengan mensubsidi itu disparitasnya kecil. Selisihnya Rp600. Nah ini yang menurut kami, ini menurut para akademisi, karena kami ketika melakukan penyesuaian tarif ini juga melakukan kajian akademis, itu melihat ini nggak adil ini. Betul. Ya. Maksud antara rumah yang ukurannya kurang dari 40 meter persegi dengan rumah yang 120 meter persegi, tarifnya itu selisihnya cuma Rp600. Ya. Nah, ini enggak tarif yang berkeadilan lah nanti. Tarif yang berkeadilan, betul. Iya. Nah, kedua tentu harapannya dengan adanya penyesuaian tarif, kita harapkan konsumsi air domestik sebetulnya juga kita gunakan seperlunya. Nah ini juga penting. Tapi seperlunya seperti apa ini saya juga masih relatif. Ya kan masih relatif. Iya. Karena kota besar itu memang standarnya antara 150 liter per orang per hari sampai 200 liter per orang per hari, antara 22,5 meter kubik sampai 30 meter kubik per bulan. Kalau satu rumah 5 jiwa. 5 jiwa. Itu standarnya. Ya. Selain itu semangat menaikkan tarif gitu ya. Selain tarif yang tadi berkeadilan. Ya. Nanti juga diikuti dengan layanan tuh. Oh tentu, pelayanan itu karena kalau misalnya itu kita menaikkan tarif dengan tujuan membantu permajaan pipa dan sebenarnya bukan itu ya? Ya itu tanpa kenaikan tarif itu sudah menjadi kewajiban kita. Gitu ya. Nah, tetapi kembali lagi dengan tarif yang sekarang yang berlaku sebelum ada penyesuaian ini tentu kan nafasnya akan terbatas. Ya. Untuk mengganti 900 km, kita belum ngomong yang 6.000 km. Betul. Kita baru ngomong yang 900 km saja. Ya. Yang ngos-ngosan ya. Yang ngos-ngosan. Nah ini yang kita memang perlu semangat kebersamaan untuk bahwa PDAM ini sebetulnya kan bukan sekedar entitas yang mengejar laba. Ya, perusahaan ini kan PDAM adalah entitas yang artinya kita perusahaan pelayanan yang memberikan kebutuhan dasar, kebutuhan air bersih, atau mungkin air minum nantinya, di setiap masyarakat. Artinya perusahaan pelayanan. Pelayanan, betul. Jadi yang kita lebih menekankan pada keadilan tarif tadi itu. Paling utama adalah sebetulnya tarif yang berkeadilan. Paling utama. Dan memang satu hal kewajaran sudah 15 tahun, ya kita perlu meninjau lagi. Ya karena biaya-biaya tentu akan semakin, kita bilang tidak usah rehabilitasi tapi kita bicara biaya listrik naik, kemudian biaya bahan kimia naik, kualitas air baku menurun, begitu ya. Air baku saja juga ada penyesuaian, jadi air baku juga naik nih harganya ini. Betul. Kita otomatis juga lakukan penyesuaian. Harga biaya-biaya tadi sudah normal lah. Nilai nominal, nilai rupiah itu juga berkurang. Sebetulnya kami direksi jajaran direksi terutama, kami itu kan hanya periodisasinya 4 tahun ya. Kalau sudah menjadi perusahaan daerah air minum 5 tahun. Ya kalau kami nggak melakukan apa-apapun ya, artinya tidak melakukan peremajaan pipa yang paling ekstrim tadi itu biayanya, kami diem saja, masyarakat terlayani kok. Air bersih itu masuk ke rumah-rumah. Tapi kan kita harus meletakkan dasar ke depan ini seperti apa. Nah, ini yang kita juga perlu pikirkan. Yang berpikir ke depan lah ya, tidak hanya sesaat geradakan. Kalau hanya untuk petahun kita mau melayani dengan baik bisa ya. Betul. Oke. Artinya kita kan nggak bisa berpikir saat ini saja. Tapi kita juga perlu berpikir air ini kan bukan untuk sebetulnya air yang kita nikmati sekarang ini kan bukan air milik kita, air milik anak cucu. Iya. Kita harus memikirkan berkelanjutan supaya anak cucu nantinya itu juga nggak terbebani terlalu berat gitu ya. Oke. Nah, kalau itu nanti kita sudah sesuai impian gitu, ya lancar, ya bersih, ya semuanya. Nah, kita ingin tahu kemarin itu kan sempat rame ya di Dewan bagaimana perumahan-perumahan elit ternyata ya belum mau
belum mau mengambil air dari kita. Ya memang nggak salah mereka ya. Ya tidak bisa kita salahkan 100% ya, karena pada waktu itu mungkin kalau yang saya tahu salah satu perumahan developer besar di Barat itu kan tahun 1990-an. Pada waktu itu kita masih belum punya Karangpilang 3 insya Allah. Jadi kita belum mampu mensuplai kebutuhan ke sana. Tapi sekarang untuk wilayah Barat itu sudah sangat tercukupi ya. Sudah sangat berlebih insya Allah. Artinya tercukupi untuk wilayah apa untuk masyarakat wilayah mereka? Kenapa? Wilayah. Kita wilayah Barat ya, wilayah Barat. Ya itu sudah tercukupi. Setelah semenjak Karangpilang 3 itu tahun 2010 kalau nggak salah, 2010 betul. Itu kapasitas 2000 liter per detik. Itu kita punya pipa besar. Kalau Bapak jangan lihat di tengah-tengahnya Geraha Family itu ada pipa gede. Ya itu artinya jaringan sebelah barat itu sudah terlayani sejak tahun itu. Ya. Ketambahan lagi sekarang itu kami mendapat penugasan dalam tanda petik harus menyerap air umbulan. Proyek strategis nasional ya. Dari 4.000 liter per detik kami kebagian 750 liter per detik dan sudah kita serap 100% sekarang ini. Hanya memang airnya kualitasnya tinggi. Kualitasnya air sumber air mata air yang sudah tidak perlu lagi pengolahan gitu ya, sudah bisa langsung diminum bahkan. Tetapi tentu karena harga beli kami itu juga tinggi, harga belinya lebih tinggi daripada harga kita ngolah sendiri loh ya. Betul, Nah, otomatis kan kita kepinginnya menjual kepada masyarakat yang kemampuan juga lebih tinggi kan begitu. Iya. Tapi faktanya memang sekarang masih banyak perumahan-perumahan, developer-developer yang dulu masih punya pengolahan mandiri gitu ya. Nah, mereka masih tarik ulur. Sudah sebagian besar, baru mungkin hanya sekitar berapa ya, hanya 20-30%, enggak ada 30%, hanya 30 liter per detik dari 750 itu berapa itu? Piro Pak? 4% kali ya? 4%. Ya, 4% masih kecil sekali. Ya, masih kecil sekali. 6% lah, 6% kurang lah. Ya. Ini berarti kita harus kita mau pengen ngambil mereka enggak? Iya dong, tentu. Karena kan secara kemampuan mereka memang lebih baik. Jadi harganya juga lebih lebih make sense sehingga misalnya tawarannya, misalnya kalau mereka harganya barangkali berapa gitu, kita bisa di bawahnya dan jaminan kalau dibilang lebih murah dari yang mereka olah sendiri tentu nggak bisa karena kan kualitas jauh lebih baik gitu ya. Kualitas baik, saya tidak tahu mereka menjual dengan pipa mandiri, mereka mengolah berapa, menjual berapa, saya nggak ikuti itu kan mereka lah. Tapi kita tawarkan dengan harga yang kita sudah punya hitung-hitungan yang itu mestinya masih terjangkau. Kemudian yang paling penting lagi sekarang ini air tadi itu sementara belum bisa terkonsumsi oleh pelanggan-pelanggan yang di wilayah barat di perumahan-perumahan tadi, kita kirim ke jaringan kita campur sama produksi dari yang air baku air sungai tadi itu. Nah, ini barangkali percakapan terakhir kita adalah kembali ke Hitoh PDAM, perusahaan air minum. Tantangan menurut saya ya, tantangan paling real di depan mata itu kan kita itu air kemasan, nggak sampai kemasan lah, air isi ulang. Mestinya itu PDAM ngambil itu aja bisa nggak ya kira-kira? Bisa, tetapi tentu itu secara porsi bisnis tentu kecil ya. Kami sudah merencanakan tahun depan punya unit bisnis air minum dalam kemasan. Ya. Tapi kalau kita kapasitasnya 5.000 liter per jam, 5.000 liter per 5 kubik per jam itu per detiknya cuma berapa itu? Nggak ada 1 liter, cuma 2 liter per detik, nggak ada apa-apanya. Tapi untuk suplai untuk sebuah kapasitas produksi AFDK itu sudah cukup besar. Ya, kami juga merencanakan membuat depo-depo air minum isi ulang, ya, bekerja sama dengan RT RW misalnya, kelompok-kelompok masyarakat, swadaya masyarakat, kita akan suplai airnya dari air baku umbulan. Ya, air baku yang memang kualitasnya sudah terjamin lah. Artinya kalau berkompetisi dengan air isi ulang yang air bakunya sekarang dari Pandaan, insya Allah kita equal lah gitu ya. Itu sebagai air bakunya. Mudah-mudahan dengan depo-depo isi ulang ini selain sebagai unit bisnis maupun meskipun secara pendapatan tidak signifikan, tetapi itu akan membantu kelompok-kelompok masyarakat untuk bisa meningkatkan. Tapi setidaknya kan bagaimana tadi mengembalikan tadi bagaimana kita kan core-nya di situ. Betul. Ada lagi sebetulnya kemarin ada ide dari kawan parlemen yang mungkin sempat berkunjung ke instalasi ngagel kita, sakjane nek masyarakat itu bisa membuat filter yang sederhana saja, gitu ya. Air yang dari tandon tadi difilter itu sudah relatif akan bersih
sepanjang waktu. Saya sendiri di rumah sudah lama pakai filter. Filter mandiri. Jadi kan murah, sebetulnya murah banget sih itu. Kita bisa buat sendiri juga dari pipa Pralon juga bisa juga. Ya, artinya ada ide bagaimana masyarakat juga ikut nimbrung untuk di situ. Betul. Kita juga sedang memikirkan, tapi ini masih wacana bagaimana kita memberikan servis yang lebih baik ya. Misalnya ada pengurasan tandon misalnya sebagai bagian dari servis, ya apakah itu berbiaya murah atau bagaimana, kita sedang pikirkan. Itu sebagai salah satu tambahan layanan. Oke. Kalau dalam hal digitalisasi, insya Allah kita sudah advance ya. Mungkin masyarakat Surabaya sudah sangat merasakan. Betul. Ya. Kalau layanan saya jamin lah. Pak Iqbal ya, GM IT kita itu sudah menyiapkan aplikasi versi terbaru, ya, di mana masyarakat nanti bisa mencatat meternya sendiri di situ, bisa membayar langsung di situ tanpa harus keluar dari aplikasi. Jadi sudah pakai QRIS bisa, pakai virtual account bisa, nggak perlu. Dengan ini ya? Dengan handphone saja. Jadi tinggal buka handphone, berapa tagihan saya, langsung di situ juga dia tinggal pindah bukan pindah, nggak perlu keluar dari aplikasi, sudah bisa bayar di situ. Gitu. Ke depan kita akan tingkatkan. 23 sudah. Ini sudah jalan. Sudah jalan. Sekarang udah jalan, udah di launching, tinggal verifikasi di Play Store saja ya, untuk di Play Store dan di Apple gitu ya. Nah, satu lagi ke depan kita sedang menyiapkan smart meter. Jadi kita akan utamakan pelanggan-pelanggan besar dulu karena memang investasinya cukup besar. Jadi pelanggan-pelanggan besar nanti pembacaannya itu bisa tiap hari. Pemakaian air di tempat dia hari itu berapa itu akan ketahuan. Nah, ini kita akan lakukan di sekitar 200 pelanggan dulu. Ya, ke depan karena investasi besar, kita nanti punya cita-cita setiap rumah tangga itu meternya sudah meter smart, sudah ada IT-nya. Ya, jadi pelanggan paling tidak kita targetkan pembacaan meter itu sudah akurasinya jauh lebih baik. Presisi betul karena akurasinya memang menggunakan kita ultramagnetik atau ultrasonik ya, sehingga sangat akurat, sehingga berapa yang dipakai pelanggan itu yang dibayar. Dan masyarakat tahu, kemudian rupiahnya keluar. Betul, tren pemakaiannya dia akan tahu. Betul. Terekam. Jika kalau ada kebocoran dia juga langsung segera tahu. Oke. Terakhir ini kan Ngagel kan sudah ada semacam pilot project ya? Yang sudah minum itu? ZAM. Ya, kita punya zona air minum prima di Ngagel Rejo. Kapasitas masih untuk 400 rumah. Ya, itu sudah bisa langsung diminum. Sekarang gimana? Masih jalan. Sudah bisa diminum begitu? Sudah bisa diminum. Cuman memang secara harga kita menjualnya 11.000 per 10.000 liter. Jadi 11.000 dibagi 1.000 berapa? 11 rupiah per liter. 11 rupiah loh Mas. Per liter. Iya. Murah banget. Ya. Tapi kan kita tidak bisa memperbesar kapasitas karena keterjangkauan. Ada berapa keluarga di sini? Ada 400 kakak yang teraliri, tapi yang memanfaatkan baru separuh. Baru 50%-nya. Ini mestinya harus ditingkatkan lagi, dioptimalisasikan begitu. Tapi kembali lagi memang kebutuhan minum itu kan kecil. Ya, kebutuhan yang besar itu sebetulnya kan untuk MCK. Ya, untuk siram-siram, untuk mandinya mobil, untuk mandinya motor, itu kan lebih banyak gitu ya. Untuk nyiram tanaman itu yang lebih besar. Kalau minum sebetulnya kan kebutuhan orang itu kan hanya 2 liter per hari. Ya, kalau orang satu rumah 5 orang hanya 10 liter lah per hari, nggak besar itu sebetulnya. Iya. Tapi tidak terus kemudian kita tidak bermain di situ maksudnya. Iya, justru target kita tidak ingin menjual air yang berkualitas bagus tadi yang dengan harga yang lebih tinggi, harusnya tidak begitu. Ya. Artinya air yang kita kirimkan ke rumah pelanggan itu sebetulnya sudah siap diminum. Baik. Sebetulnya dengan sekarang kalau pelanggan berkenan ya memasang filter begitu, ya kemudian apalagi ada yang menambah unit pengolah air, apa namanya RU atau apapun lah namanya, ya sudah bisa langsung diminum sebetulnya. Sudah bisa. Sudah bisa. Tapi kalau sudah kemudian, tapi kan harus nambah alat, harus iya. Investasi pelanggan harus nambah gitu ya. Nah ini yang kita tentu tidak bisa memaksa mereka. Tapi kalau itu pelanggan mau melakukan sebetulnya ya kita sudah memenuhi syarat. Dengan sistem kolam? Ini kan hanya mengurangi menghilangkan kekeruan aja dulu sebetulnya. Yang itu bisa dilakukan dengan filterisasi itu di rumah. Walaupun itu sumber airnya dari kali itu sebenarnya nggak pengaruh ya? Enggak, karena kami masih melihat kami akan detail ya. Jadi kami cek itu seluruh parameter yang dipersyaratkan oleh Permenkes itu kita cek secara detail. Insya Allah masih aman air minum. Siap. Masih aman. Baik, kita menetap 23 dengan layanan baru, dengan tarif baru dan dijamin dengan
kualitas layanan terbaik. Ya, insya Allah. Kami punya tagline HUT kita 24 November kemarin, ulang tahun kita yang 46. Kita punya temanya bergerak lebih cepat, melayani lebih baik. Oh, melayani Nah, lebih insya baik. Allah kita akan bergerak lebih cepat di tahun 2023. 2000 kita juga punya goals 2023, kita declare 2023 semua terlayani. Oke, 600.000 Pelanggan. Iya. 23 akan sampai berapa itu? Target kita di 2023 615, antara kita masih sesuaikan data BPS. Kami tahun depan akan melakukan survei, survei berapa sih sebetulnya total pelanggan kita. Ya. Nah ini kan karena sekarang data antara data kependudukan sama data kami itu masih ada perbedaan. Jadi kita akan mau sesuaikan realnya berapa. Kita akan lakukan survei yang real di 600.000 pelanggan lebih. Termasuk namanya. Untuk sekarang mohon maaf aja, nama pelanggan sama nomor HP-nya itu masih nggak cocok. Wah. Padahal itu sangat kita perlukan untuk apa? Notifikasi. Jadi kalau pelanggan nanti sudah download aplikasi, kapan dia waktunya bayar, nggak usah kita inginkan. Kalau dia download ada notifikasi di aplikasi seperti yang marketplace itu. Iya, benar. Waktunya belonjo 11 bulan 11. Nah, nanti kita juga akan begitu. Tagihanmu sekian. Ya, oke. Tapi kita butuh data detail, nomor HP paling enggak untuk komunikasi informasi tadi itu. Baik, nggih. Oke. Senang sekali ngobrol panjang lebar detail gitu ya. Oke, kita harus sudahi. Ya, senang sekali Pak Dirut bisa ngobrol bersama Tribuners. Lain waktu kita akan ketemu lagi bersama dengan suasana dan tokoh yang lain. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Sukses selalu. Nggih, matur nuwun.